Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Saya Manik, saya Twin Flame Healer. Saya hipnoterapi spesialis leluhur, regresi masa lalu, pemutus kutuk dan karma leluhur. Bukan pemutus leluhur, tapi memutus kutuk dan karma leluhur. Jadi bila mana kita mempunyai suatu peristiwa berulang yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hutang, baik itu pertengkaran, baik itu hubungan secara suami istri, berpasangan, orang tua dengan anak. Nah, ini ada siklus yang harus diputus kutuknya, bukan hubungan leluhurnya yang putus, tapi kutuknya. Setelah memutus kutuk dan karma leluhur, kita berkolaborasi dengan leluhur untuk mengerjakan sesuatu tugas di bumi ini. Itu yang saya selalu berikan pencerahan kepada banyak orang, yang banyak sekali orang sudah tercerahkan. Jadi di sini saya tidak menerima orang-orang yang tidak percaya. Percaya karepmu, nggak percaya ya sudah. Kalau Anda butuh bantuan karena merasa Anda punya siklus, silahkan datang kepada saya, berbayar tentu saja, karena saya sudah mengajarkan gratis di dalam Instagram, TikTok, YouTube. Jadi kalau dengan saya jasa pelayanan berbayar. Link secara gratis sudah saya sebar, sudah tinggal kalian ikuti dan sudah banyak orang yang berhasil. Kalau banyak orang yang berhasil, Anda pasti juga bisa. Caranya gimana? Jangan tanya saya lagi gimana, karena linknya sudah saya share di Twin Flame Process di sini ya. Cari di playlist. Nah, saya mau kasih tahu, saya hari Minggu kemarin mendapat suatu pengulangan siklus di mana saya tiba-tiba berhutang. Bukan kesalahan saya, ibarat kata saya tidak mengambil sesuatu, tapi pengulangan siklus saya tidak hati-hati. Kesalahan terjadi, ceritanya begini. Ada orang yang menjanjikan kepada saya untuk membayar sejumlah uang. Nah, saya merencanakan uang itu dengan menjanjikan seseorang untuk membayar, karena saya pikir orang ini bisa dipercaya. Saya lupa di belakangnya dia ada leluhurnya yang mungkin ada balas dendam kepada leluhur saya. Kemudian orang ini membatalkan, sehingga saya, karena terlanjur uang ini sudah saya bilang saya akan membayar kamu sejumlah segini untuk 2 bulan juga gitu loh. Jadi ada uang ini akan di rolling gitu loh untuk pembayaran, untuk suatu pembayaran. Nah, orangnya sudah percaya sama saya dan orang ini sudah akan memakai uang ini untuk sesuatu yang saya tahu itu penting buat dia gitu. Jadi saya nggak mungkin tidak membayar gitu loh. Jadi karena saya kasihan sama orang ini, karena saya sudah mengucap janji. Nah, kemudian orang ini ternyata ingkar, tidak menepati janji. Nah, pusinglah saya katakanlah 5 juta, katakanlah dia ingin memberikan saya 5 juta untuk suatu pembayaran 2 bulan. Nah, saya bilang sama orang ini, ya saya akan bayar kamu 5 juta karena saya akan dapat dari uang ini. Ternyata orang ini tidak jadi. Terus saya bilang, ya gimana, saya sudah terlanjur bilang sama dia akan memberikan uang 5 juta. Nah, akhirnya dia kasih cuma 2. Akhirnya saya berhutang lagi 3 juta. Nah, ini adalah pengulangan siklus. Ini adalah pengulangan siklus yang terjadi dalam kehidupan saya yang saya share untuk Anda. Saya seharian kemarin sedih. Saya pikir gini, oke, saya berhutang 3 juta, tapi kenapa hati saya sedih sekali? Gitu loh. Nah, terus kemudian saya diam, saya meditasi. Saya lihat diri saya sendiri, kembar jiwa saya. Saya lihat di belakang kembar jiwa saya. Siapa yang sedih ini? Karena ada leluhur. Jadi kalau wadah kita sudah bersih, itu kita diikutin sama leluhur-leluhur yang minta tolong untuk diputus kutuk dan karmanya, karena mereka ingin pelunasan pembayaran karma gitu loh. Nah, kemudian saya lihat siapa di belakang kembar jiwa atau di belakang saya, karena disitulah letaknya leluhur. Di belakang Anda, asal Anda sudah bertemu dengan kembar jiwa, Anda akan menemukan leluhur-leluhur dan akan menemukan inti dari penyebab dari semua ini. Kenapa ini semua terjadi?
Kemudian saya melihat ada Sri Kandi menangis. Ada Sri Kandi menangis. Sri Kandi ini badannya penuh dengan panah. Pengulangan siklus, pelunasan pembayaran karma leluhur Sri Kandi. Ini yang terjadi di dalam diri saya kemarin. Jadi orang itu datang, dia memakai badan Bisma. Dia bilang gini, saya nggak jadi karena kawannya dia nggak jadi. Nah, itu adalah Bisma yang bertarung dengan Sri Kandi. Zaman dahulu Sri Kandi ini mengkhianati lah gitulah, ibarat kata memakai mukanya si Putri Amba. Nah, Putri Amba ini ada di belakang temennya dia. Sehingga pelunasan pembayaran karmanya adalah apa? Zaman dahulu Sri Kandi memanah, sekarang Sri Kandi dipanah gitu. Itu inti ceritanya. Ya, inti ceritanya seperti itu. Jadi ada pelunasan pembayaran karma leluhur. Dan Sri Kandi adalah transgender. Sri Kandi adalah transgender. Zaman dahulu Sri Kandi membunuh Bisma. Sekarang Bisma melemparkan panah yang sama, pengkhianatan. Sehingga saya merasa terbunuh. Saya merasa kok banyak sekali Sri Kandi ini panahnya gitu loh. Ini yang saya rasakan. Ini pengkhianatan yang dilemparkan oleh kawan saya itu tanpa kawan saya itu sadari. Ini yang disebut kesurupan. Paham? Kawan saya mungkin punya uang, tapi dia berbuat begitu kenapa? Itu tanpa dia sadari, dia oleh leluhurnya dia, itu pelunasan pembayaran karma dari leluhurnya dia. Gitu, yang dilakukan oleh leluhur yang ada di belakang saya. Gitu. Jadi yang leluhur yang saya sebutkan ini beberapa genetik, beberapa leluhur jiwa, seperti di dalam tokoh-tokoh pewayangan yang banyak terjadi. Di dalam cerita perselingkuhan ada Dewi Saraswati, Brahma, dan Gayatri. Ya, ada Dewi Danu, Kancinwe, dan Raja Jayapangus. Ada Jayaprana dan Layonsari. Banyak sekali cerita yang beredar di antara kita yang menjadikan ini sebagai acara pelunasan pembayaran karma leluhur supaya tidak menurun, supaya leluhur mau level up. Kitalah, Andalah makhluk mulia, manusia yang memang sebenarnya kalian itu yang terdeteksi punya wadah yang ditempati oleh kembar jiwa yang leluhur. Ya, leluhur jiwa ini itu Anda orang pilihan. Anda bisa empat, Anda menarik energi, Anda bisa telepati, mulut Anda itu kalau ngomong langsung kejadian. Karena itu kita semua harus melihat segala hal secara positif, berpikir positif, berbicara positif, bertindak positif. Kenapa? Karena di belakang kita nggak tahu ada kembar jiwa, di belakang kembar jiwa kita ada leluhur siapa? Apakah yang balas dendam ataukah yang akan dibalas gitu. Jadi Anda harus mengendalikan diri Anda. Kenapa? Ya karena supaya tidak mengulangi siklus perang leluhur. Begitu yang terjadi, yang saya sharekan. Sri Kandi pun kena karma, bayar karma, dan sudah lunas. Ya, tugas saya untuk mengendalikan Sri Kandi untuk tidak membalas lagi. Dibersihkan panah-panahnya, disembuhkan Sri Kandi, dinaikkan levelnya, diberikan cahaya Tuhan, didoakan sempurna, selesai. Sampai di sini, selesai, tidak membalas. Begitu caranya. Semoga ini menjadi informasi buat kalian. Terima kasih.